Sejak dimulainya peradaban manusia, manusia saling mengenal dan berkomunikasi dengan tutur ucap. Ada ribuan bahasa tercipta di belahan dunia ini. Tercatat sudah ada 7.100 bahasa di dunia yang digunakan saat ini. Namun salah satu bahasa daerah ini diinspirasi oleh kondisi alam. Mereka menciptakan bahasa yang bisa didengar dari kejauhan serta dimengerti satu sama lain, sehingga memudahkan mereka berkomunikasi walau jaraknya ratusan meter, bahkan sampai 1 kilometer. Ini adalah bahasa burung yang dipakai di desa Cusco, Turki. Terletak di timur laut Turki, Cusco yang diterjemahkan juga berarti desa burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Kusdili. Bahasa burung berasal dari sekitar 500 tahun yang lalu saat Kekaisaran Ottoman menyebar luas di pesisir Laut Hitam Turki. Seperti dikutip dari laman warisan budaya tak benda UNESCO, bahasa burung atau bahasa bersiul adalah metode komunikasi yang menggunakan siulan untuk mengartikulasi kata-kata. Bahasa siulan ini banyak ditemukan di daerah pegunungan yang curam dan topografi yang terjal di wilayah tersebut. Bahasa ini awalnya digunakan oleh petani Turki untuk berkomunikasi dari jarak jauh, dan kini hanya digunakan oleh 10.000 penutur. Sejak berabad-abad, bahasa burung telah diwariskan dari kakek nenek kepada orang tua dan dari orang tua kepada anak. Dengan demikian terbentuklah rantai pewaris tradisi bahasa yang kaya di antara penduduk desa Cusco. Desa ini terdiri dari populasi kecil, di mana lebih dari 80% penduduk desa mempraktikkan metode komunikasi yang luar biasa ini. Pada zaman sebelum telepon seluler hadir, penduduk desa Cusco menggunakan bahasa siulan bernada tinggi untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Suara siulan ini terdengar jelas di udara, melintasi lembah pegunungan, menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya di daerah yang lebih curam, dan menyampaikan pesan. Pemandangan indah dari daerah perbukitan dan terjal merupakan dasar bahasa burung yang membuatnya tetap hidup. Namun era modern dengan sistem seluler yang terus berkembang pesat telah menempatkan warisan budaya ini dalam ancaman serius. Karena hal itu, UNESCO menetapkannya ke dalam warisan budaya tak benda yang butuh perlindungan mendesak. Bahasa burung umumnya digunakan di Cusco, tetapi 50 tahun yang lalu, bahasa ini tersebar luas di daerah Rize, Ordu, Artvin, Barbut, dan wilayah Laut Hitam Timur Turki. Daerah tersebut memiliki medan dan topografi yang menantang dan bergunung-gunung. Untuk itu, bahasa burung atau bersiul dibentuk sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dalam kondisi geografis yang sulit. Siulan dapat terdengar lebih jauh dan lebih jelas daripada sekedar berteriak. Komunikasi yang digunakan dengan bahasa siulan mengeluarkan suara dengan bantuan jari, lidah, gigi, bibir, dan pipi. Variasi suara yang keluar dengan siulan akan berbeda-beda sesuai dengan maknanya. Ada yang berarti oke, mari, pergi, mari minum teh bersama, bantu aku untuk memanen kacang, saya butuh bantuan untuk ke kebun teh, dan juga sebagai peringatan seperti adanya kebakaran hutan, adanya tanah longsor. Bahkan siulan dapat memanggil nama seseorang. Jika seseorang namanya disebut dalam siulan, maka yang punya nama tersebut akan mengerti.
Penggunaan bahasa ini membuat komunikasi antar penduduk menjadi lebih mudah dan harmonis. Tak hanya itu, bahasa Seoul tersebut telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Turki yang tinggal di wilayah tersebut. Meski sudah digunakan selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat, laman UNESCO menjelaskan bahasa burung mulai diperhatikan pada tahun 1963 ketika sekelompok jurnalis datang ke desa Gusko. Mereka melihat penduduk desa sedang berlatih bahasa Seoul. Sejarah kuno kita mencatat bahwa suatu bahasa berbicara kepada hati seseorang. Begitu pula bahasa burung, masyarakat Gusko yang sangat unik dan bersiul dari jarak yang jauh untuk mengetuk hati orang-orang. Mewariskan warisan ini merupakan kebutuhan agar akar bahasa kuno mereka tetap utuh. Itulah ulasan tentang bahasa burung Gusko, Turki.